Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya Pendeta Ronald Lambe ST mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan channel YouTube kami. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, materi kita saat ini, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Banyak sekali orang Kristen ada yang belum mengerti dan belum memahami tentang materi ini. Baik, saya akan membawakan apa bedanya Allah dengan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Di dalam kitab Injil 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah adalah Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah adalah Bapa, Tuhan adalah Yesus Kristus di dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 6. Kemudian kita buka di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 31. Di sini dijelaskan, dikatakan Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi Allah adalah Bapa dan Tuhan adalah Yesus Kristus. Jadi ada bedanya antara Allah dengan Tuhan. Allah adalah Bapa, sedangkan Tuhan adalah Yesus Kristus. Pakai dalil lagi di dalam kitab Efesus 1 ayat 17. Dikatakan, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ada kalanya orang agak bingung. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Sang Firman atau perkataan Allah yang jadi manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunaninya, karena bahasa asli perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, dikatakan en arche en hologos kai hologos en prostoteon kai theos en hologos. Artinya pada mulanya adalah firman. Firman itu disebut perkataan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah karena perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, tahukah kamu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia, dan apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah? Di dalam diri Allah ada disebut roh Allah, di dalam diri Allah sebut perkataan Allah atau firman Allah. Itu. Kemudian pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perkataan Allah adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum dunia dijadikan, Yesus adalah perkataan Allah yang belum jadi manusia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu dikerjakan oleh Anak. Itu. Ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya mati untuk kita, mengapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia? Karena Dia ingin menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus adalah Sang Firman. Dia adalah Sang Pantokrator, penguasa tunggal atau penguasa satu-satunya. Sehingga perkataan Allah ini telah menjadi manusia, di mana hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri sudah rusak.
Makanya Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah Sang Firman yang telah menjadi manusia diutus oleh Bapa agar supaya manusia bisa didamaikan dengan Allah dan manusia bisa memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Belum cukup, karena keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dan kalau mau berbicara tentang keselamatan, itu rasanya bukan berarti orang Kristen mengatakan, oh kita sekali selamat tetap selamat. Belum. Kita harus menyatu dengan Kristus Yesus. Kita harus berteosis. Orang di luar daripada Tuhan Yesus, walaupun dia Kristen tetapi dia tidak melakukan, tidak akan ada keselamatan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan, sehingga dia bisa masuk dalam keselamatan itu. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 dalam bahasa Yunaninya, Holegon en auto, menein, opelei katos ekeinos, peripatesen kai autos, hotos, peripatein. Artinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi keselamatan itu kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Kemudian kita balik lagi dari pembahasan kita. Yesus sebagai Allah, karena Ia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Yang tadi, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah karena pada mulanya Ia bersama-sama dengan Allah. Oke, kita lihat oleh Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Allah telah menjadikan Allah semesta. Jadi dengan Yesus ini Allah telah menjadikan alam semesta. Perkataan Allah ketika Allah mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah maka jadilah. Itu perkataan Allah disebut firman Allah. Karena lewat perkataan Allah dunia ini dijadikan. Sekarang firman ini telah menjadi manusia, dikatakan oleh Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Allah telah menjadikan alam semesta. Coba kita lihat di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Siapa anaknya? Anaknya itu adalah Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah Sang Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Coba kita buka di dalam kitab Kolose 1 ayat 15-16 mengatakan demikian. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di sini Yesus adalah Sang Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Kemudian Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Karena Yesus itu Dia adalah penguasa satu-satunya atau penguasa tunggal. Yesus memberi hidup kekal kepada manusia karena Ia adalah yang kekal itu. Jadi Yesus itu adalah yang kekal itu. Makanya Dia memberikan hidup kepada manusia. Coba.
Yohanes 17 ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itu luar biasa, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Yesus sebagai Tuhan karena ia dibangkitkan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32-33 mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, badan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Yesus sebagai Tuhan karena ia dibangkitkan Allah, dan itu disaksikan oleh para rasul. Mereka mencatat, jadi apa yang mereka dengar, 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang rasul dengar, apa yang rasul lihat, apa yang rasul saksikan tentang Sang Firman itu, tentang Yesus itu, itulah yang kami tuliskan kepada kita. Sehingga ajaran rasul itu turun ke gereja, disebut gereja yang kudus, Katolik dan apostolik. Kata apostolik artinya mengikuti ajaran rasul. Yesus sebagai Tuhan karena dia dibangkitkan oleh Allah. Coba Kisah Para Rasul 2 ayat 32-33 mengatakan demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu. Yesus adalah Tuhan. Kita sebagai manusia, marilah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kita ragu, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, dan oleh Dia segala kemuliaan kehormatan ada di dalamnya. Allah telah membuat Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Allah disebut Bapa dan Tuhan disebut Yesus Kristus. Seperti tadi di dalam kitab sebelumnya kita bahas, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Hanya Allah yang dapat membangkitkan Tuhan. Jadi ada bedanya antara Allah dengan Tuhan. Allah disebut Bapa, Tuhan adalah Yesus Kristus. Allah itu disebut nama disebut itu nama, yaitu Yahweh. Sedangkan Tuhan itu Adonai, disebut gelar. Yesus adalah Tuhan. Hanya Allah yang dapat membangkitkan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan yang akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Di sini jelas. Mari kita sebagai orang Kristen banyak belajar memahami tentang firman Tuhan. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap belajar memahami firman Tuhan, banyak belajar firman, agar supaya kita mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Nah, kita harus wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita menerima Dia sebagai Tuhan karena Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ayat. Biarlah Dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Yohanes 3 ayat 30 dan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, share lewat kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Bisher Hamasiah.